Ini adalah cerita tentang pemuda desa pencari kayu bakar ini tak sengaja menemukan anak merak ajaib hingga mendadak kaya raya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan rimbun dan pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Raka bukanlah pemuda biasa. Tubuhnya kurus, tangannya kasar karena setiap hari bekerja memungut kayu bakar di hutan, dan wajahnya selalu dipenuhi debu serta bekas kayu yang digendongnya. Hidupnya sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah panggung reot di tepi desa bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, Raka menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi, sebelum matahari muncul dari balik gunung, Raka sudah keluar dari rumahnya. Ia membawa keranjang anyaman yang sudah rapuh, berjalan menembus kabut pagi, menapaki jalan setapak di antara pepohonan tinggi. Di hutan, ia mengenal setiap sudut, setiap pohon, dan setiap suara burung. Namun hari ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara pagi begitu hening, bahkan suara jangkrik yang biasanya riuh pun hampir tidak terdengar. Raka mulai memanjat pohon-pohon tinggi untuk memotong ranting kering dan daun-daun mati. Ia menyibak semak belukar, menunduk, dan menelusuri akar pohon yang menjalar seperti ular. Saat itulah matanya menangkap kilauan warna yang aneh di antara semak. Awalnya, ia pikir itu hanya selembar kain atau sampah yang tertiup angin. Namun, ketika ia mendekat, ia terperangah. Di bawah pohon mahoni yang besar, terselip seekor anak merak. Bulu-bulunya berwarna biru cemerlang dengan semburat emas di ujung sayapnya. Ia tampak ketakutan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kilau bulu anak merak itu seakan memancarkan cahaya sendiri, meski matahari pagi belum sepenuhnya menyinari hutan. Anak merak itu tampak rapuh, kaki kecilnya terluka akibat terperangkap di antara akar pohon. Raka mendekat perlahan, takut mengusik makhluk ajaib ini. "Tenang, nak. Aku tidak akan menyakitimu," ucapnya lirih. Dengan hati-hati, Raka mengangkat anak merak itu ke pelukannya. Panas tubuhnya dan detak jantungnya yang cepat membuat anak merak perlahan tenang. Raka memeriksa luka di kakinya. Luka itu cukup parah, tapi tidak mengancam nyawa. "Ah, kasihan sekali," gumam Raka. Ia mengambil sehelai kain dari tasnya dan membalut kaki anak merak itu. Setelah itu, ia mencari ranting kering dan daun-daun untuk membuat tempat sementara agar anak merak itu bisa beristirahat. Selama Raka merawatnya, ia merasa ada keajaiban yang menenangkan hati. Cahaya dari bulu anak merak itu membuat rasa lelahnya hilang seketika, dan aroma hutan pagi terasa lebih segar dari biasanya. Raka kemudian memutuskan untuk membawa anak merak itu pulang ke rumah. Langkahnya berat, karena membawa keranjang kayu bakar sekaligus merawat anak merak yang masih rapuh. Namun ia merasa ada ikatan aneh antara dirinya dan makhluk kecil ini. Saat ia berjalan menuruni jalan setapak, cahaya bulu anak merak memantul ke dinding pepohonan, seolah menuntun langkahnya pulang. Sesampainya di rumah, Ibu Raka yang sedang duduk di beranda langsung menatap dengan terkejut. "Raka, siapa ini?" tanya ibu sambil menunjuk anak merak yang kini duduk di pangkuan Raka. Anak merak itu menatapnya dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu. Seketika itu juga, Raka menyadari bahwa makhluk ini bukanlah burung biasa. Ada sesuatu yang ajaib yang membuat hatinya bergetar. "Bu, aku menemukannya di hutan. Kakinya terluka, dan sepertinya istimewa," jawab Raka terbata-bata. Anak merak itu tiba-tiba mengibaskan sayapnya, dan dari bulu-bulu biru keemasan itu muncul sinar lembut yang menempel di wajah mereka berdua. Ibu Raka menutup matanya, merasa hangat dan damai, seolah semua rasa sakitnya lenyap sesaat. Malam itu,
Raka merawat anak merak dengan penuh kasih sayang. Ia memberi dedaunan lembut dan sedikit air dari mangkuk kecil. Anak merak itu tampak tenang, bahkan mengeluarkan suara merdu seperti bisikan lembut. Raka duduk di sampingnya sepanjang malam, merasa ada ikatan batin yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, keajaiban mulai terasa. Saat Raka keluar rumah untuk mencari kayu bakar seperti biasa, ia mendapati bahwa jalan setapak yang biasanya penuh rintangan kini terbuka lebar. Pohon-pohon seolah menyingkir agar ia bisa lewat dengan mudah. Tidak hanya itu, di tepi sungai dekat rumah, Raka menemukan kayu bakar yang lebih banyak dan berkualitas tinggi daripada biasanya, meskipun ia tidak memotongnya sendiri. Anak merak itu terbang di atas kepalanya, seolah memberi petunjuk di mana kayu terbaik berada. Raka tersenyum penuh haru. Ia sadar, keberadaan anak merak ini bukanlah kebetulan. Sejak saat itu, hari-hari Raka berubah. Setiap kali ia menemukan kayu bakar, selalu ada hal-hal ajaib yang membuat pekerjaannya lebih mudah. Ia mulai mengumpulkan kayu lebih banyak, lebih cepat, dan kualitasnya selalu terbaik. Tak lama, orang-orang desa mulai membeli kayu dari Raka dengan harga tinggi, terpesona oleh kualitas kayunya yang luar biasa. Namun, Raka juga merasa ada rahasia yang belum terungkap. Anak merak itu bukan sekadar burung biasa. Ada kilau emas di bulu-bulunya yang tanpa hidup, seolah menyimpan kekuatan yang luar biasa. Raka merasa hatinya dipenuhi rasa penasaran dan tanggung jawab, menjaga anak merak itu dengan sebaik mungkin, karena ia merasa, suatu saat, burung ajaib ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa, tapi sinar matahari mulai menembus celah-celah pepohonan, memantul di dedaunan yang basah oleh embun. Raka bangun lebih awal dari biasanya, hatinya penuh semangat. Ia tahu, hari ini akan berbeda. Anak merak yang ditemukan semalam tampak lebih lincah, melompat-lompat di pangkuannya sambil mengibaskan bulu-bulu biru keemasan yang berkilau. Setiap kali bulu itu bergerak, seolah ada percikan cahaya kecil yang menari di udara. Raka membawa anak merak itu ke hutan, seperti biasa untuk mencari kayu bakar. Namun hari ini, ia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar cahaya dan aura damai. Saat Raka menapaki jalan setapak yang menanjak, tiba-tiba batang pohon besar yang sebelumnya menghalangi jalannya seolah berpindah sendiri, memberi jalan lebar dan mudah dilewati. Bahkan akar-akar yang biasanya menjalar di tanah tampak mengecil dan menyisakan permukaan yang rata. Ini luar biasa, gumam Raka sambil menatap anak merak yang terbang di depannya, seakan tersenyum. Burung itu kemudian hinggap di sebuah pohon mahoni dan mengeluarkan suara lembut, nyaris seperti bisikan manusia, "Ikuti aku." Raka terkejut. Ia tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Tapi sesuatu di dalam hatinya memberitahu bahwa burung itu bukan makhluk biasa. Ia mengikuti arah burung itu dan menemukan tumpukan kayu kering yang lebih besar daripada biasanya, tersembunyi di balik semak belukar yang rapat. Kayu-kayu itu kering, ringan, dan berkualitas tinggi, sempurna untuk dijual di pasar. Raka merasa takjub. Ia mulai mengumpulkan kayu itu, dan semakin ia bekerja, semakin banyak kayu yang muncul di sekitarnya. Bahkan ranting-ranting yang jatuh dari pohon tampak seperti diarahkan oleh tangan tak terlihat agar mudah diambil. Raka menyadari, kehadiran anak merak ini membawa keberuntungan, tetapi juga sesuatu yang ajaib. Ketika Raka kembali ke desa membawa keranjang kayu yang penuh, orang-orang mulai menatapnya dengan kagum. Mereka tidak pernah melihat kayu yang seindah dan sebanyak itu datang dari satu orang saja. Salah seorang tetangga bertanya, "Raka, dari mana kau mendapatkan semua kayu ini? Bukankah hutan di sebelah sana hanya sedikit yang bisa diambil?" Raka hanya tersenyum dan berkata,
Aku hanya mengikuti jalannya. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa ada anak merak ajaib yang menuntunnya. Ia takut orang-orang akan menganggapnya gila atau ingin merebut burung itu. Kabar tentang kayu raka yang luar biasa cepat menyebar ke desa-desa tetangga. Pedagang dari kota bahkan datang sendiri untuk membeli kayunya. Setiap batang kayu dijual dengan harga tinggi karena kualitasnya yang luar biasa. Raka dan ibunya kini mulai merasakan perubahan hidup yang nyata. Uang hasil penjualan kayu bisa membeli beras, obat-obatan untuk ibu, dan pakaian yang lebih layak. Rumah mereka yang reot mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Namun, bersamaan dengan perubahan itu, muncul rasa penasaran dan iri dari beberapa orang di desa. Salah seorang tetangga, bernama Sutrisno, yang terkenal serakah, mulai mengintai Raka. Sutrisno sering mengamati dari kejauhan, bertanya-tanya mengapa pemuda miskin itu bisa mendapatkan kayu sebanyak itu dengan mudah. Ia bahkan mencoba mengikuti Raka ke hutan, tapi setiap kali ia mendekat, jalannya tampak sulit dan semak belukar seolah menutup jalan. Sutrisno merasa ada sesuatu yang aneh, bahkan menakutkan. Raka sendiri mulai merasakan bahwa anak merak itu memiliki kekuatan lain. Suatu malam, ketika ia tidur, burung itu hinggap di dekat kepalanya, mengibaskan sayapnya, dan tiba-tiba sinar keemasan memancar ke seluruh kamar. Raka melihat mimpi aneh. Ia berada di sebuah tempat yang luas, penuh harta, emas, dan permata. Ia mendengar suara lembut berkata, "Hidupmu akan berubah jika kau menjaga aku dengan baik dan melakukan hal-hal yang benar." Keesokan harinya, Raka merasa seperti mendapat energi baru. Setiap langkahnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan rasa lelahnya hilang. Ia menyadari bahwa anak merak itu bukan hanya membawa keberuntungan materi, tetapi juga membimbingnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia mulai menolong orang-orang di desa yang kesulitan, membantu tetangga membawa beban berat, dan memberikan kayu yang lebih murah untuk mereka yang tidak mampu membeli. Semakin Raka bersikap baik, semakin ajaib keberuntungan yang datang. Ia menemukan kayu-kayu langka, mendapati buah-buahan lezat di hutan tanpa harus mencarinya terlalu jauh, dan bahkan menemukan beberapa kain emas tua di tepi sungai saat mengumpulkan kayu. Desa mulai mengenal Raka bukan hanya sebagai pemuda pekerja keras, tapi sebagai pemuda yang memiliki aura keberuntungan dan kebaikan. Namun, tidak semua orang senang. Sutrisno, yang iri, mulai merencanakan sesuatu. Ia diam-diam memanggil beberapa orang yang serakah dari desa tetangga, mencoba mencari cara untuk merebut anak merak itu. Mereka ingin menguasai kekayaan yang tampaknya muncul begitu saja dari Raka. Sutrisno berkata, "Jika burung itu milik kita, kita bisa jadi kaya raya." Raka tidak pantas memiliki semua ini. Sementara itu, Raka mulai merasa ada tanda-tanda bahaya. Anak merak itu tampak gelisah, sering mengepakkan sayapnya seakan ingin memperingatkan Raka. Suara bisikan lembut dari burung itu terdengar jelas, "Hati-hati, ada yang iri dan ingin mengambilku." Raka sadar bahwa keajaiban juga membawa tanggung jawab dan bahaya yang harus ia hadapi. Beberapa minggu setelah anak merak ajaib itu hadir dalam hidup Raka, perubahan besar mulai terlihat. Rumahnya yang reot kini tampak lebih kokoh, dapur mulai bersih dan rapi, dan ibunya mulai tersenyum lebih lebar, seakan beban hidupnya perlahan terangkat. Namun di balik kebahagiaan itu, bayangan ancaman mulai muncul dari mereka yang iri dan serakah. Sutrisno, tetangga yang serakah, tidak bisa menahan rasa dengkinya. Ia terus mengamati Raka dari kejauhan, dan tiap kali pemuda itu masuk atau keluar hutan, Sutrisno mencatat arah langkahnya, mencoba memahami pola. Ia pun diam-diam mengumpulkan beberapa pemuda desa tetangga yang memiliki niat sama,
merebut anak merak ajaib yang diyakini sebagai sumber kekayaan Raka. Kalian lihat sendiri, Raka bisa mendapatkan kayu terbaik tanpa usaha, dan hidupnya berubah. Semua itu karena burung itu. Jika kita ambil burung itu, kita bisa jadi kaya, bisik Sutrisno penuh hasrat serakah. Di sisi lain, Raka sendiri mulai menyadari bahwa kehadiran anak merak membawa tanggung jawab lebih besar daripada sekadar kebahagiaan. Burung itu semakin lincah dan cerdas. Ia tidak hanya memberi petunjuk untuk menemukan kayu terbaik, tetapi juga seolah memahami perilaku manusia. Suatu sore, ketika Raka sedang menyiapkan kayu untuk dijual, anak merak itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan keras, mengeluarkan suara nyaring yang nyaris menyerupai peringatan. Raka terkejut. Ia menoleh ke arah jalan desa dan melihat beberapa pemuda asing menyelinap di pepohonan, mata mereka menatap lurus ke rumahnya. Raka segera menyadari bahwa ancaman nyata telah datang. Anak merak itu hinggap di bahunya, menunduk seakan memberi sinyal, waspadalah. Raka pun memutuskan untuk merahasiakan keberadaan anak merak dari semua orang kecuali ibunya. Ia pun menata rumah dan kayu dengan cara yang aman, menyembunyikan burung itu di kamar khusus yang dibuatnya dari anyaman bambu dan daun tebal agar tidak terlihat dari luar. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia menatap anak merak yang tidur dengan tenang di pojok kamar, bulunya memancarkan cahaya lembut yang menerangi ruangan. Raka berpikir keras, bagaimana aku bisa melindunginya? Jika orang-orang mengetahui burung ini, mereka pasti akan datang dan mengambilnya dengan paksa. Anak merak itu kemudian menundukkan kepala, seakan memahami kekhawatiran Raka. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk menghadapi ancaman dengan cara bijak. Ia mulai mencari informasi tentang hutan dan jalur rahasia yang bisa digunakannya untuk mengumpulkan kayu tanpa dilihat orang luar. Ia mempelajari pola alam, menandai pohon-pohon tertentu, dan bahkan membuat jebakan sederhana untuk mengalihkan perhatian orang yang mengintai. Anak merak selalu menemaninya, terbang di depannya, memberi tanda arah yang aman, atau memberi peringatan ketika ada sesuatu yang mencurigakan. Suatu hari, saat Raka sedang memungut kayu di tepi sungai, Sutrisno dan beberapa pemuda asing akhirnya muncul. Mereka berusaha mengepung Raka dari arah hutan dan sungai. Raka merasa panik, tapi anak merak itu tiba-tiba melompat tinggi dan mengibaskan sayapnya. Cahaya emas yang terpancar dari bulunya membuat pandangan para pemuda itu kabur sesaat. Mereka terkejut, menutupi mata, dan Raka memanfaatkan momen itu untuk berlari ke jalur rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan burung itu. Raka berhasil sampai di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Ia duduk terengah-engah, menatap anak merak yang kini hinggap di pundaknya. "Kau menyelamatkanku lagi," ucap Raka pelan. Burung itu mengeluarkan suara lembut, nyaris seperti bisikan manusia. "Kita harus lebih berhati-hati. Masih banyak yang ingin mengambilku." Setelah peristiwa itu, Raka sadar bahwa menjaga anak merak bukan hanya soal merawatnya, tetapi juga melindungi rahasia keajaiban yang dimilikinya. Ia mulai merancang strategi, hanya ia dan ibunya yang mengetahui keberadaan burung itu, dan setiap kali keluar mencari kayu, ia menggunakan jalur-jalur tersembunyi yang aman. Seiring waktu, Raka juga menyadari bahwa anak merak memiliki kemampuan yang lebih dari sekadar memandu mencari kayu. Suatu sore, ketika Raka duduk di tepi sungai untuk beristirahat, ia melihat anak merak menunduk dan mengepakkan sayapnya. Kemudian muncul percikan cahaya kecil di air. Raka menatap lebih dekat dan terkejut, air sungai seolah menjadi lebih jernih, ikan-ikan berenang mendekat, dan beberapa kain emas kecil muncul di dasar sungai. Raka mengumpulkannya dengan hati-hati. Ia tercengang, menyadari bahwa kekayaan yang dibawa anak merak bukan hanya berupa kayu, tetapi juga bentuk lain yang tak terduga. Namun,
keajaiban ini juga membawa dilema moral. Raka tahu, jika ia serakah atau menggunakan kekayaan itu untuk tujuan egois, anak merak bisa hilang atau keajaiban itu berhenti. Ia pun menanamkan pada dirinya prinsip, hanya menggunakan kekayaan untuk kebaikan, membantu orang yang membutuhkan, dan melindungi rahasia burung ajaib itu dengan sebaik mungkin. Suatu malam, Raka merenung di beranda rumah. Angin malam membawa aroma hutan, dan anak merak duduk di bahunya, memandang bintang-bintang. Raka tersenyum dan berkata, "Aku akan menjaga kau selamanya, anak merak. Aku tidak ingin kau jatuh ke tangan orang yang salah." Burung itu mengepakkan sayapnya lembut, seakan memahami janji itu. Namun di balik rumah, Sutrisno tidak tinggal diam. Ia bertekad mencari cara lain untuk mengambil burung itu. Sutrisno mulai menyebarkan rumor tentang Raka, bahwa ia memiliki burung ajaib yang bisa membawa kekayaan. Orang-orang desa mulai penasaran dan beberapa yang serakah mulai merencanakan cara untuk mendapatkan burung itu. Ancaman nyata semakin dekat, dan Raka tahu bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis, tapi udara terasa berbeda, seperti ada ketegangan yang mengambang di antara pepohonan. Raka sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia membawa anak merak ke hutan untuk mencari kayu bakar, seperti rutinitasnya sehari-hari. Namun, rasa waspada tak pernah lepas dari hatinya. Sejak kejadian beberapa minggu lalu, ia tahu bahwa Sutrisno dan orang-orang serakah itu masih mengintai, menunggu kesempatan untuk mencuri anak merak. Anak merak tampak lebih lincah dari biasanya. Ia mengepakkan sayapnya sambil terbang di depan Raka, mengibaskan cahaya keemasan ke pepohonan. "Ikuti aku," suara lembut burung itu terdengar jelas di telinga Raka. Ia mengangguk, hati-hati melangkah mengikuti arah burung yang tampaknya sudah mengenal jalur-jalur rahasia di hutan dengan baik. Saat Raka memasuki area yang lebih lebat dan terpencil, ia mulai mengumpulkan kayu kering terbaik. Pohon-pohon mahoni yang tinggi dan pohon jati tua berdiri kokoh di sekitarnya. Setiap kali Raka memotong ranting atau menyingkirkan akar, anak merak terbang rendah di depannya, menandai kayu yang paling berkualitas. Dalam hati, Raka tersenyum. Ia menyadari bahwa keberadaannya di hutan bersama burung ajaib ini bukan hanya soal mencari kayu, tapi juga tentang belajar memahami alam dan menyesuaikan diri dengan ritmenya. Namun, tanpa disadari, Sutrisno dan beberapa pemuda asing mengintai dari balik pepohonan. Mereka bergerak perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara, tapi mata mereka penuh niat jahat. Sutrisno berbisik, "Lihat itu. Anak merak itu pasti di dekatnya. Kalau kita bisa merebutnya, kita akan kaya raya selamanya." Raka tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Udara seolah bergetar, daun-daun bergemerisik meski tak ada angin. Anak merak itu mengepakkan sayapnya keras, mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sutrisno dan para pemuda menutup mata mereka karena kilau itu. Raka menyadari ini adalah momen yang tepat untuk melindungi burung itu. Dengan cepat, Raka menggunakan strategi yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia menarik anak merak ke dalam sebuah semak lebat, tersembunyi dari pandangan orang luar. Kemudian ia mengambil beberapa ranting dan dedaunan untuk menciptakan jalur palsu seolah ia masih berada di area terbuka. Sutrisno dan para pemuda, tergoda oleh cahaya bulu burung, mulai mengejar jalur palsu itu. Mereka tersesat, terjerat akar-akar dan semak belukar, sementara Raka dan anak merak menghilang di jalur rahasia yang hanya mereka ketahui. Raka bernafas lega, tapi ia tahu bahwa ancaman tidak berhenti di sini. Sutrisno pasti akan mencoba cara lain, mungkin lebih licik dan berbahaya. Anak merak hinggap di bahunya, bulu-bulunya memancarkan cahaya lembut,
seolah memberi semangat kepada Raka. Suara lembutnya terdengar di telinga Raka, "Kita harus lebih bijaksana. Tidak semua bisa diselesaikan dengan kekuatan atau kecepatan. Kadang, kecerdikan lebih penting." Hari-hari berikutnya, Raka mulai membangun sistem perlindungan yang lebih kompleks. Ia membuat beberapa jalur rahasia di hutan, tempat persembunyian kayu, dan bahkan jebakan sederhana untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang ingin mengambil anak merak. Ia juga mulai mempelajari perilaku manusia, siapa yang tampak iri, siapa yang mudah dibujuk, dan siapa yang mungkin menimbulkan bahaya. Anak merak selalu menemaninya, memberi tanda ketika ada yang mencurigai, atau memancarkan cahaya emas untuk memberi sinyal. Di sisi lain, kekayaan Raka mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Beberapa pedagang kota datang sendiri untuk membeli kayunya, terpesona oleh kualitas dan jumlah yang luar biasa. Mereka mulai menawarkan harga tinggi, bahkan bersedia membayar di muka. Raka menyadari bahwa keajaiban ini bisa dimanfaatkan untuk membantu desa dan ibunya. Ia mulai menyumbangkan kayu bagi keluarga miskin dan memperbaiki jalan desa dengan hasil penjualan kayu. Anak merak tampak senang, bulunya berkilau semakin indah ketika melihat kebaikan yang dilakukan Raka. Namun ancaman Sutrisno tetap menghantui. Suatu malam, Sutrisno menyusup ke dekat rumah Raka, membawa senter dan beberapa alat untuk menangkap burung. Ia diam-diam mencoba menembus halaman, tapi setiap langkahnya terasa berat. Tanah seakan lengket, akar-akar pohon menahan kaki-kakinya, dan suara hutan menakutkan. Raka, yang terjaga karena intuisi dan peringatan anak merak, menatap dari jendela. Anak merak duduk di dahan pohon dekat rumah, bulunya memancarkan cahaya yang menerangi seluruh halaman. Sutrisno dan pengikutnya terkejut dan panik, akhirnya mundur dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Pengalaman itu membuat Raka semakin menyadari bahwa menjaga anak merak bukan hanya tentang keamanan fisik, tapi juga tentang memelihara kehati-hatian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ia mulai mencatat pola ancaman, mempelajari rencana orang-orang jahat, dan berlatih menghadapi situasi darurat. Anak merak menjadi guru yang membimbingnya, mengajarkan nilai-nilai keberanian, kesabaran, dan kecerdikan. Selain itu, Raka juga mulai menyadari bahwa kekayaan yang datang dari anak merak bukan hanya materi. Ia menemukan beberapa hal ajaib lain, tanaman-tanaman langka di hutan yang berkhasiat menyembuhkan, air mata embun yang bisa membuat kayu lebih kuat, bahkan beberapa hewan hutan yang bersahabat dan membantu Raka saat bekerja. Semua itu membuatnya semakin menghargai alam dan memahami bahwa keajaiban bukan hanya tentang kaya materi, tapi juga tentang hidup selaras dengan alam dan makhluk lain. Beberapa bulan telah berlalu sejak Raka menemukan anak merak ajaib. Kehidupan di desanya perlahan berubah. Kayu bakar yang dibawa Raka ke pasar selalu mendapatkan harga tinggi, jauh lebih tinggi daripada pedagang lain. Orang-orang dari desa tetangga mulai mendengar cerita tentang pemuda miskin yang secara tiba-tiba menjadi kaya, dan rumor tentang burung ajaib itu tersebar diam-diam. Raka, yang tetap sederhana dan rendah hati, menggunakan sebagian besar penghasilannya untuk ibunya. Rumah mereka kini sudah cukup nyaman, dengan dapur bersih, perabotan sederhana tapi layak, dan halaman yang mulai dihias tanaman bunga. Namun, Raka tidak berhenti di situ. Ia mulai memperbaiki jalan desa, membantu tetangga yang kesulitan, dan menyumbangkan kayu bagi mereka yang tidak mampu membeli. Anak merak selalu ada di sampingnya, bulunya berkilau seolah tersenyum melihat kebaikan yang dilakukan pemuda itu. Namun seiring dengan pertumbuhan kekayaannya, Raka mulai menghadapi masalah baru. Sutrisno dan beberapa orang serakah dari desa tetangga semakin putus asa. Mereka tidak hanya ingin kayu Raka, tetapi juga anak merak yang dianggap sebagai sumber keajaiban.
Sutrisno bahkan menyebarkan rumor palsu, mencoba membuat orang-orang desa mencurigai Raka dan burung itu. "Kalau kau dekat dengan burung itu, kau akan tertimpa malapetaka," kata Sutrisno kepada beberapa tetangga yang penasaran. Suatu hari, saat Raka sedang membawa kayu ke pasar, ia melihat beberapa pemuda asing mengikuti dari kejauhan. Raka merasa ada bahaya. Ia segera menengok anak merak yang terbang di sampingnya, mengibaskan sayap keemasan. Burung itu mengeluarkan suara lembut, nyaris seperti bisikan manusia. "Hati-hati, mereka punya niat buruk." Raka segera menggunakan jalur rahasia yang ia buat sebelumnya. Pepohonan tinggi menutupi jalannya, semak-semak rapat menghalangi pengikut Sutrisno, dan akar-akar pohon mengalihkan langkah mereka. Dengan bantuan anak merak, Raka berhasil menghindar tanpa ada yang melihatnya. Namun, bukan hanya ancaman fisik yang harus dihadapi Raka. Kekayaan yang datang begitu cepat membuat beberapa orang iri hati. Beberapa pedagang mulai menawar harga kayunya lebih rendah dengan alasan palsu, berusaha menekan keuntungan Raka. Beberapa tetangga juga mulai curiga, bertanya-tanya dari mana pemuda miskin itu bisa mendapatkan kayu berkualitas tinggi setiap hari. Raka menyadari bahwa menjaga rahasia burung itu sangat penting. Jika orang-orang mengetahui keajaiban anak merak, semuanya bisa kacau. Di sisi lain, anak merak menunjukkan kemampuan baru. Suatu sore, ketika Raka sedang beristirahat di tepi sungai, anak merak itu melompat tinggi dan mengibaskan sayapnya. Cahaya keemasan memantul di air sungai. Tiba-tiba, ikan-ikan kecil muncul, beberapa kain emas kecil terlihat di dasar sungai, dan Raka menyadari bahwa burung itu juga bisa membantu menemukan kekayaan lain di sekitar alam. Raka terpesona, tetapi ia juga semakin sadar bahwa kekayaan yang datang dari anak merak bukan hanya materi, melainkan juga tanggung jawab besar. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai merasakan dampak perubahan hidupnya. Ia tidak lagi harus memikul kayu sendiri, karena beberapa tetangga yang percaya padanya mulai membantu dengan sukarela. Bahkan anak-anak desa pun ikut mengambil bagian, membawa ranting dan kayu kecil ke rumah Raka. Desa perlahan berubah, jalanan lebih bersih, rumah-rumah mulai diperbaiki, dan orang-orang mulai hidup lebih makmur. Namun, ancaman Sutrisno semakin nyata. Suatu malam, Sutrisno mencoba masuk ke halaman rumah Raka dengan membawa jerat dan alat perangkap. Raka, yang sudah menunggu, segera bertindak. Anak merak mengepakkan sayapnya dengan cepat, cahaya keemasan menyilaukan para penyerang. Sutrisno dan pengikutnya terhuyung-huyung, tidak mampu melihat jalan di depan mereka. Raka memanfaatkan momen itu untuk menutup pintu rumah dan mengunci burung ajaib di tempat persembunyiannya. Setelah kejadian itu, Raka menyadari bahwa kekayaan membawa risiko. Ia harus lebih bijaksana dan hati-hati, menjaga anak merak sekaligus memanfaatkan kekayaannya dengan benar. Ia mulai membuat catatan, menandai jalur aman, dan menyusun strategi perlindungan yang lebih cermat. Anak merak menjadi partner sekaligus guru bagi Raka, mengajarkan tentang kesabaran, kecerdikan, dan keberanian. Selain itu, Raka mulai menyadari bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan hanya emas atau kayu, tapi kemampuan untuk membantu orang lain. Ia menyumbangkan sebagian kayu kepada keluarga miskin, membantu memperbaiki rumah tetangga, dan membeli obat-obatan untuk ibunya serta tetangga yang sakit. Anak merak tampak senang, bulunya memancarkan cahaya lebih terang ketika Raka melakukan kebaikan. Namun Sutrisno tidak menyerah. Ia mulai merencanakan strategi baru, mungkin lebih berani atau licik, untuk mendapatkan anak merak. Raka tahu bahwa ujian sejati belum berakhir. Ia harus tetap waspada, menjaga burung ajaib, dan memastikan bahwa kekayaan serta keajaiban yang dimilikinya digunakan untuk tujuan yang benar.
Beberapa minggu setelah Raka semakin dikenal karena kekayaannya, suasana desa mulai berubah. Orang-orang mulai berbicara tentang keberuntungan luar biasa yang dimiliki pemuda pencari kayu bakar itu. Kayu yang dibawanya selalu berkualitas tinggi, rumahnya kini nyaman, dan ia bisa membantu tetangga yang kesusahan. Namun di balik semua itu, Sutrisno dan beberapa pemuda desa tetangga semakin putus asa. Mereka tidak hanya ingin kayu Raka, tapi juga anak merak yang diyakini sebagai sumber keajaiban. Sutrisno mulai merencanakan aksi berani. Ia mengumpulkan beberapa pemuda yang bersedia membantu, membawa jerat, sangkar, dan alat perangkap untuk menangkap anak merak. Mereka menyusup ke tepi hutan di malam hari, berharap Raka sedang tidur dan tidak menyadari rencana mereka. Kali ini, burung itu akan jadi milik kita, bisik Sutrisno sambil menatap teman-temannya dengan tatapan penuh keserakahan. Sementara itu, Raka merasa ada yang tidak beres. Sejak senja, anak merak tampak gelisah, mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara lembut, nyaris seperti bisikan manusia. Mereka datang, bersiaplah. Raka segera sadar bahwa ancaman nyata sudah dekat. Ia memutuskan untuk menguji strategi perlindungan yang selama ini ia buat, jalur rahasia, jebakan sederhana, dan penyembunyian khusus untuk anak merak. Ketika Sutrisno dan pengikutnya mulai memasuki halaman rumah, cahaya bulu anak merak tiba-tiba memancar dengan terang. Mereka terkejut, menutup mata dan terhuyung-huyung karena sinar itu menyilaukan. Raka memanfaatkan momen itu untuk menutup pintu rumah dan mengamankan burung di tempat persembunyiannya. Suara anak merak terdengar lembut, seolah menenangkan Raka dan memberi arahan. Tenang, gunakan akalmu, jangan bertindak gegabah. Raka kemudian membuka jendela kecil di samping rumah, mengambil beberapa ranting dan batu kecil, dan melemparkannya di jalur yang telah ia siapkan sebelumnya. Jalur itu dirancang agar mengalihkan perhatian Sutrisno dan teman-temannya. Beberapa ranting jatuh menimbulkan suara gaduh, dan para pemuda asing mulai tersesat di semak belukar yang rapat. Mereka mencoba menembus rintangan itu, tapi akar-akar pohon menahan kaki mereka dan cahaya dari anak merak membuat pandangan mereka kabur. Melihat bahwa para penyusup terhenti, Raka merasa lega, tetapi juga sadar bahwa ini baru permulaan. Ia tahu bahwa Sutrisno tidak akan berhenti di sini. Ia harus lebih waspada dan kreatif untuk melindungi anak merak. Malam itu, Raka duduk di beranda rumah, menatap anak merak yang hinggap di pundaknya. Bulu-bulu biru keemasan memancarkan cahaya lembut, menerangi wajah Raka yang penuh tekad. Aku akan menjaga kau, anak merak. Tidak ada yang akan mengambilmu dari kita, gumamnya. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk memperluas strategi perlindungan. Ia membuat beberapa jalur rahasia di hutan, tempat persembunyian kayu, dan jebakan sederhana yang lebih kompleks. Ia juga menandai pohon-pohon tertentu sebagai petunjuk untuk jalur aman, sehingga ia dan anak merak bisa bergerak dengan cepat tanpa terlihat orang luar. Anak merak selalu terbang di depannya, memberi tanda ketika ada bahaya atau mengarahkan ke jalur yang lebih aman. Seiring waktu, kekayaan Raka semakin bertambah. Kayu yang dijual ke pedagang kota selalu laris, beberapa kain emas yang ditemukan di sungai membuatnya semakin makmur. Ia tidak hanya menggunakan kekayaan itu untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu ibunya dan tetangga yang membutuhkan. Desa perlahan berubah, jalan-jalan lebih bersih, rumah-rumah diperbaiki, dan orang-orang mulai hidup lebih sejahtera. Namun, ancaman Sutrisno tetap menghantui. Suatu malam, Sutrisno mencoba cara baru, menyamar sebagai pedagang kayu dan mendekati Raka dengan maksud memancing burung keluar. Raka yang cerdik segera mengenali tipu daya itu. Anak merak mengepakkan sayapnya dengan keras, memancarkan cahaya emas yang membuat pedagang itu terhuyung-huyung.
Raka pura-pura ramah, tapi dengan sigap menutup jalur rahasia, memastikan anak merak tetap aman di tempat persembunyian. Sutrisno dan teman-temannya akhirnya menyerah dan mundur, marah dan frustasi. Pengalaman itu membuat Raka semakin matang. Ia menyadari bahwa keajaiban anak merak tidak hanya tentang kekayaan materi, tapi juga tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan keberanian. Anak merak menjadi guru sekaligus pelindungnya, mengajarkan bagaimana menghadapi ancaman tanpa kehilangan kendali dan tetap menggunakan akal, bukan kekuatan semata. Selain itu, Raka mulai menyadari bahwa anak merak membawa berkah lain. Suatu sore, saat ia duduk di tepi sungai, anak merak melompat tinggi dan mengibaskan sayapnya, memantulkan cahaya ke air. Ikan-ikan kecil mendekat, beberapa kain emas kecil muncul di dasar sungai, dan tanaman-tanaman langka yang memiliki khasiat obat mulai tumbuh subur di sekitar tepi sungai. Raka terpesona, menyadari bahwa keajaiban anak merak tidak terbatas pada satu hal, tetapi meliputi banyak aspek kehidupan, alam, kekayaan, dan kesehatan. Musim hujan mulai tiba, dan desa yang tadinya kering kini diselimuti aroma tanah basah dan daun yang lembab. Raka sudah terbiasa berjalan di hutan meski tanah licin, membawa anak merak ajaibnya mencari kayu berkualitas tinggi. Namun, ketenangan itu mulai terganggu oleh ancaman yang lebih besar. Sutrisno kini bersekutu dengan beberapa orang dari desa tetangga, termasuk pedagang kota yang serakah dan ingin memanfaatkan burung ajaib untuk keuntungan mereka sendiri. Raka, yang sudah semakin matang, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres sejak beberapa hari terakhir. Anak merak yang biasanya lincah dan ceria kini tampak gelisah, hinggap di bahunya sambil mengibaskan sayap dengan ritme tertentu, seolah memberi peringatan. Cahaya keemasan dari bulunya memantul di dinding rumah, menciptakan bayangan yang menari-nari. Suara lembut anak merak terdengar di telinga Raka. Mereka datang, dan kali ini mereka lebih banyak dan lebih licik. Raka segera menyadari bahwa ujian kali ini lebih berat. Ancaman bukan lagi dari satu orang atau beberapa pemuda desa, tapi dari kelompok yang terorganisir. Ia harus memikirkan strategi yang lebih cermat untuk melindungi anak merak. Ia mengingat semua pelajaran yang diperoleh selama ini, berhati-hati, cerdas, sabar, dan selalu memanfaatkan keajaiban anak merak. Pada malam yang gelap, Sutrisno dan sekutunya menyusup ke desa. Mereka membawa alat perangkap, sangkar, dan senter untuk menemukan burung itu. Mereka bergerak perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Namun, Raka sudah siap. Ia menyalakan cahaya redup dari lampu minyak, membuat bayangan-bayangan di halaman, sementara anak merak terbang rendah, mengibaskan bulunya dan memancarkan cahaya keemasan. Para penyusup terkejut, menutup mata dan mundur beberapa langkah. Raka memanfaatkan momen itu untuk membawa anak merak ke jalur rahasia yang ia buat di hutan. Jalur itu berliku, penuh semak rapat dan akar yang menonjol, hanya bisa dilalui oleh Raka dan anak merak. Sutrisno dan pengikutnya mencoba mengejar, tetapi mereka tersesat dan terjebak di antara rintangan alam. Beberapa alat perangkap mereka bahkan rusak akibat akar-akar pohon dan tanah licin. Dalam perjalanan, Raka menyadari bahwa anak merak memiliki kemampuan baru. Ia bisa memanipulasi cahaya untuk menciptakan ilusi. Saat anak merak mengepakkan sayapnya, cahaya emasnya memantul ke pepohonan dan semak-semak, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak seperti banyak Raka dan burung itu bergerak di sekeliling para penyusup. Sutrisno dan teman-temannya panik, tidak tahu arah mana yang sebenarnya. Raka tersenyum, menyadari bahwa keajaiban anak merak bukan hanya untuk mencari kayu atau kekayaan, tetapi juga untuk melindungi diri mereka dari bahaya. Setelah beberapa saat berjalan, Raka sampai di sebuah gua tersembunyi yang hanya diketahui dirinya dan anak merak. Ia menaruh burung itu di tempat aman yang tersembunyi di balik batu besar dan semak. Raka duduk,
terengah-engah, menatap cahaya lembut bulu anak merak. "Kau menyelamatkanku lagi," gumamnya pelan. Burung itu mengepakkan sayapnya lembut, seolah tersenyum dan menenangkan Raka. Keesokan harinya, Raka mulai memikirkan cara untuk memastikan keamanan jangka panjang. Ia membuat beberapa jebakan sederhana di jalur masuk ke gua, menandai pohon sebagai petunjuk aman, dan menciptakan rute alternatif untuk keluar masuk hutan tanpa terlihat orang luar. Ia juga mulai melatih dirinya sendiri, bagaimana bergerak cepat, menenangkan anak merak, dan menghadapi situasi darurat dengan kepala dingin. Anak merak selalu menemaninya, memberi tanda dan peringatan, serta memancarkan cahaya yang membantu Raka menavigasi hutan saat malam. Seiring waktu, desa mulai menyadari perubahan besar pada Raka. Kayu yang dibawanya selalu berkualitas tinggi, bahkan saat hujan. Beberapa pedagang kota mulai meminta kayu langsung ke rumah Raka, karena kualitasnya jauh lebih baik daripada pedagang lain. Raka tetap rendah hati, menyumbangkan sebagian kayu kepada yang membutuhkan, dan membantu ibunya serta tetangga yang kesulitan. Anak merak tampak senang, bulunya memancarkan cahaya lebih terang ketika Raka melakukan kebaikan. Namun, ancaman Sutrisno dan sekutunya tidak berhenti. Mereka mencoba berbagai cara baru, mulai dari menyusup malam hari, menyebarkan rumor palsu, hingga mencoba membujuk tetangga untuk memberikan informasi tentang Raka dan burung ajaibnya. Raka menyadari bahwa menjaga anak merak bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga soal melindungi rahasia, menghadapi intrik, dan tetap konsisten dalam kebaikan. Suatu malam, Raka duduk di tepi sungai, anak merak hinggap di pundaknya. Cahaya bulu-bulunya memantul di permukaan air yang tenang, menciptakan refleksi yang indah. Raka tersenyum dan berkata, "Aku akan menjaga kau, anak merak. Tidak peduli siapa yang mencoba merebutmu, aku tidak akan membiarkannya." Burung itu mengibaskan sayapnya lembut, seolah menegaskan janji dan kepercayaan yang terjalin di antara mereka. Beberapa bulan berlalu sejak Raka menghadapi ujian terbesar bersama anak merak ajaib. Desa yang tadinya sepi kini mulai ramai, karena orang-orang dari desa tetangga dan bahkan pedagang kota mulai datang untuk membeli kayu berkualitas tinggi yang dibawa Raka. Kayu yang biasanya sulit ditemukan, kini tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, berkat bantuan anak merak yang selalu menunjukkan jalur pohon terbaik. Kehidupan Raka dan ibunya mulai berubah drastis. Rumah mereka kini nyaman, halaman dihiasi tanaman bunga dan buah, dan dapur selalu penuh dengan makanan. Namun, Raka tetap rendah hati dan berhati-hati. Ia tidak menunjukkan kemewahan yang berlebihan, karena ia tahu bahwa kekayaan yang datang dari anak merak bukan hanya soal materi, tapi juga tanggung jawab besar untuk melindungi makhluk ajaib itu. Anak merak semakin menunjukkan kemampuan luar biasa. Selain membantu menemukan kayu terbaik, burung itu kini mampu menciptakan cahaya yang bisa menyingkirkan orang yang berniat jahat dari jauh. Suatu hari, ketika Raka sedang membawa kayu ke pasar, anak merak terbang di atas rumah-rumah di sepanjang jalan, mengibaskan sayapnya, dan cahaya keemasan terpancar hingga beberapa meter. Beberapa orang yang berniat mengintai Raka segera mundur, tak mampu menatap cahaya yang mempesona itu. Namun, dengan meluasnya kekayaan Raka, ancaman juga datang dari luar desa. Pedagang dari kota, yang sebelumnya hanya membeli kayu, kini mulai menimbulkan masalah. Mereka ingin menguasai anak merak untuk keuntungan pribadi. Salah satu pedagang bernama Pak Jatmiko bahkan menawarkan sejumlah besar uang kepada Sutrisno agar berhasil mencuri burung itu. Sutrisno yang penuh iri pun tergoda, dan mulai merencanakan aksi yang lebih berani. Raka mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan jalur rahasia dan cahaya anak merak. Ia perlu strategi yang lebih matang untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Bersama anak merak,
Raka memetakan hutan, menandai tempat-tempat aman, membuat jebakan sederhana tapi efektif, dan mempersiapkan rute darurat jika terjadi penyusupan. Anak merak selalu menjadi partner yang cerdas, memberi peringatan, dan bahkan terkadang memunculkan ilusi cahaya untuk mengelabui orang yang mengintai. Suatu malam, Sutrisno dan kelompoknya mencoba menyusup lagi ke rumah Raka, kali ini dengan membawa alat perangkap yang lebih canggih. Mereka menyelinap di pepohonan, berharap Raka dan anak merak sedang tidur. Namun, anak merak yang peka terhadap bahaya mulai mengepakkan sayapnya dengan ritme tertentu. Cahaya keemasan memantul di halaman rumah dan pepohonan. Sutrisno dan teman-temannya terkejut, menutupi mata mereka, dan langkah mereka terhenti. Raka, yang sudah terbangun karena intuisi dan peringatan burung, segera bertindak. Ia membawa anak merak ke jalur rahasia yang lebih aman. Cahaya bulu-bulu burung memantul ke pepohonan, menciptakan ilusi bahwa ada banyak raka dan burung bergerak di hutan. Para penyusup panik dan mulai tersesat. Beberapa alat perangkap mereka rusak karena akar pohon dan tanah basah akibat hujan. Raka tersenyum, menyadari bahwa kecerdikan dan keajaiban anak merak selalu menyelamatkannya. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk memperluas perlindungan. Ia membuat beberapa jalur tambahan di hutan, menandai pohon sebagai petunjuk aman, dan membangun beberapa tempat persembunyian tersembunyi untuk anak merak. Ia juga mulai melatih dirinya sendiri, bergerak cepat, tetap tenang, dan menghadapi situasi darurat tanpa panik. Anak merak selalu menemaninya, memberi tanda, dan memancarkan cahaya yang membantu Raka bergerak di hutan pada malam hari. Selain ancaman dari Sutrisno, Raka juga menghadapi dilema baru. Kekayaan yang terus bertambah membuat beberapa orang desa iri dan mencoba menekan harga kayunya. Beberapa pedagang kota juga mulai menuntut lebih banyak kayu dengan harga yang lebih tinggi, seolah menekan Raka untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Namun Raka tetap bijaksana. Ia menggunakan kekayaan untuk membantu desa, memperbaiki jalan, menyumbang kayu untuk keluarga miskin, dan membeli obat-obatan untuk ibunya serta tetangga yang sakit. Anak merak tampak senang, bulunya memancarkan cahaya lebih terang ketika Raka melakukan kebaikan. Di sisi lain, Raka mulai menyadari bahwa anak merak memiliki kemampuan lain yang lebih menakjubkan. Suatu sore, ketika ia duduk di tepi sungai, anak merak melompat tinggi dan mengibaskan sayapnya. Cahaya keemasan terpancar, membuat air sungai berkilau, ikan-ikan kecil mendekat, dan beberapa kain emas kecil muncul di dasar sungai. Tanaman langka di sekitar sungai juga mulai tumbuh subur. Raka terpesona, menyadari bahwa keajaiban anak merak tidak hanya membawa kekayaan, tapi juga kesehatan, keberuntungan, dan keindahan alam. Musim hujan semakin deras. Hujan mengguyur desa setiap hari, mengisi sungai dengan air jernih dan membuat tanah menjadi licin. Suasana yang indah ini ternyata juga menjadi kesempatan bagi para penyusup untuk mencoba strategi baru. Sutrisno, yang kini bekerja sama dengan pedagang kota serakah, merencanakan serangan besar-besaran untuk mencuri anak merak. Kali ini, bukan hanya Sutrisno, tapi lebih dari 10 orang bersenjata jerat, sangkar, dan alat perangkap lainnya. Raka, yang telah berpengalaman menghadapi ancaman, mulai merasakan gelisah sejak sore hari. Anak merak hinggap di pundaknya dan mengepakkan sayapnya dengan ritme tertentu. Cahaya keemasan memantul di dinding rumah, memberi sinyal bahwa ancaman besar akan datang. Suara lembutnya terdengar jelas di telinga Raka. Mereka lebih banyak, lebih berani, kita harus bersiap sepenuhnya. Raka segera memeriksa semua jalur rahasia, memastikan bahwa jebakan dan tanda yang ia buat sebelumnya masih berfungsi. Ia mempersiapkan beberapa lokasi persembunyian tambahan dan menyiapkan kayu-kayu yang bisa dijatuhkan untuk menghalangi penyusup.
Ia juga menyiapkan rute darurat menuju gua tersembunyi di hutan, tempat anak merak bisa aman. Anak merak terbang di atasnya, memberi arahan dengan cahaya yang menandai jalur aman dan jebakan yang sudah dipasang. Malam itu, Sutrisno dan para sekutunya mulai menyusup ke halaman rumah Raka. Hujan deras membuat langkah mereka lebih sulit, tanah licin dan akar pohon membuat mereka tersandung. Namun, Raka sudah siap. Cahaya anak merak menyilaukan mereka, menciptakan ilusi bahwa banyak raka dan burung bergerak di hutan. Para penyusup bingung, beberapa bahkan jatuh tergelincir, sementara Raka dengan sigap membawa anak merak melalui jalur rahasia ke hutan. Setelah beberapa menit berjalan, Raka sampai di gua tersembunyi. Ia menaruh anak merak di dalam, memastikan tempat itu aman dari pandangan siapapun. Cahaya keemasan dari bulu burung menyebar di dalam gua, menciptakan aura hangat dan menenangkan. Raka menarik napas panjang, menyadari bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Anak merak mengepakkan sayapnya lembut, seolah memberi semangat. Tenang, kita bisa melalui ini bersama. Namun ancaman tidak berhenti di sini. Sutrisno dan para penyusup mulai mencari jalur alternatif, mencoba menembus hutan dengan cara lain. Mereka tidak tahu bahwa Raka telah menyiapkan jebakan tambahan, akar pohon yang menonjol, semak rapat yang menjerat kaki, dan cahaya anak merak yang menciptakan ilusi. Beberapa penyusup tersesat, panik, dan mulai berteriak, membuat Sutrisno semakin frustrasi. Di tengah hujan deras, Raka menggunakan strategi terakhir. Ia menyalakan beberapa kayu di lokasi yang aman untuk menciptakan cahaya redup dan bayangan yang menipu para penyusup. Anak merak terbang tinggi, mengibaskan sayapnya sehingga cahaya keemasan memantul di pepohonan, menciptakan efek seolah banyak raka dan burung bergerak di seluruh hutan. Sutrisno dan kelompoknya benar-benar kebingungan, tidak tahu arah mana yang sebenarnya. Pertarungan kecerdikan itu berlangsung selama berjam-jam. Raka, yang telah berlatih menghadapi situasi darurat, bergerak cepat, memanfaatkan setiap celah di hutan, dan menjaga anak merak tetap aman. Cahaya bulu burung tidak hanya menakuti penyusup, tetapi juga memandu Raka melewati jalur licin dan semak rapat. Beberapa penyusup bahkan mulai menyerah, kalah oleh kecerdikan dan keajaiban yang mereka tidak mengerti. Setelah hujan reda, Raka kembali ke desa membawa anak merak. Cahaya burung menyinari jalan, memantulkan kilau di permukaan genangan air. Ia tersenyum, mengetahui bahwa mereka berhasil melewati ujian terbesar sejauh ini. Desa aman, anak merak tetap di sisinya, dan ancaman Sutrisno serta sekutunya gagal. Keesokan harinya, desa mulai berbicara tentang keberanian Raka. Orang-orang kagum bagaimana pemuda miskin pencari kayu bakar itu mampu menghadapi ancaman besar dengan kecerdikan, keberanian, dan bantuan anak merak ajaib. Raka tetap rendah hati, mengatakan bahwa keberhasilan itu bukan hanya karena dirinya, tetapi juga karena bimbingan dan keajaiban anak merak. Raka mulai menyadari satu hal penting. Kekayaan yang datang dari anak merak bukan hanya materi, tapi juga pelajaran hidup. Keberanian, kesabaran, kecerdikan, dan hati yang tulus jauh lebih berharga daripada emas atau kayu. Anak merak, yang selama ini menjadi teman dan pelindungnya, kini menjadi simbol dari kebijaksanaan dan keberuntungan. Musim berganti, hujan mereda, dan desa Raka kini benar-benar berubah. Jalanan yang tadinya berlumpur kini bersih dan rapi, rumah-rumah penduduk diperbaiki, dan ladang-ladang menjadi subur. Kehidupan yang dulunya sederhana dan sulit kini dipenuhi rasa syukur, kebaikan, dan kebahagiaan. Raka, pemuda pencari kayu bakar yang dulunya miskin, kini telah menjadi simbol keberuntungan dan kebaikan bagi seluruh desa. Anak merak ajaib tetap setia di sisinya.
bulu-bulu keemasan dan biru yang memantulkan cahaya lembut menjadi saksi dari perjalanan panjang mereka bersama. Dari ancaman Sutrisno dan para penyusup, hingga pengalaman menguji kecerdikan, keberanian, dan kesabaran. Setiap kali cahaya burung menyinari halaman rumah, warga desa tahu bahwa keamanan, kesejahteraan, dan keberuntungan masih terjaga. Kehidupan Raka kini lebih bermakna. Ia tidak lagi hanya membawa kayu ke pasar untuk mencari nafkah, tapi juga menggunakan kekayaan dan keajaiban yang dimilikinya untuk membangun desa. Ia membangun sumur untuk kebutuhan air bersih, memperbaiki sekolah sederhana agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman, dan menanam pohon buah di halaman setiap rumah agar warga bisa menikmati hasilnya. Anak Merak selalu menemani, terbang di atas rumah-rumah, memberi cahaya saat senja dan fajar, seolah menyebarkan keberuntungan dan harapan. Namun, Raka menyadari satu hal, kekayaan dan keberuntungan bukan hanya soal materi. Anak Merak telah mengajarkannya tentang kebaikan hati, keberanian menghadapi ancaman, dan pentingnya menjaga rahasia yang membawa keselamatan. Ia juga belajar bahwa orang-orang yang tulus dan rendah hati akan selalu mendapat bantuan dari keajaiban, selama mereka menghargai makhluk dan alam di sekitarnya. Suatu hari, Anak Merak memperlihatkan kemampuan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat Raka duduk di tepi sungai, burung itu melompat tinggi dan mengibaskan sayapnya. Cahaya keemasan terpancar ke seluruh sungai, membuat air berkilau, ikan-ikan kecil muncul, dan bunga-bunga langka mekar di sekitar tepi sungai. Lebih menakjubkan lagi, beberapa kain emas muncul dari dasar sungai, tetapi Raka tidak menaruh perhatian pada kekayaan itu. Ia tersenyum, menyadari bahwa keajaiban sejati adalah bagaimana alam dan makhluk ajaib memberi kehidupan yang indah dan harmonis bagi semua. Raka juga mulai mengajarkan kebaikan kepada anak-anak desa. Ia menceritakan kisahnya tentang bagaimana keberuntungan datang bukan hanya karena kekayaan atau keberanian, tapi karena kesabaran, ketulusan hati, dan keberanian untuk melakukan hal yang benar. Anak Merak selalu ada di sampingnya, hinggap di pundak atau di bahu, memancarkan cahaya yang membuat anak-anak terpesona dan penuh semangat belajar. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, cahaya bulu Anak Merak memantul di permukaan sungai, menciptakan kilauan yang luar biasa indah. Raka menatap burung itu dan berkata dengan tulus, "Kau telah mengubah hidupku, Anak Merak. Bersamamu, aku belajar tentang keberanian, kebijaksanaan, dan kebaikan. Terima kasih telah mempercayai aku." Anak Merak mengepakkan sayapnya lembut, bulu keemasan memantulkan cahaya hangat, seolah menegaskan ikatan yang tak terpisahkan antara mereka. Di malam hari, desa tidur dengan tenang. Tidak ada lagi Sutrisno atau orang-orang serakah yang mengganggu. Raka dan Anak Merak duduk di beranda rumah, menatap langit malam yang penuh bintang. Angin lembut membawa aroma bunga dan tanah basah, sementara cahaya Anak Merak memantul di halaman. Raka merasa damai, tahu bahwa ancaman telah berlalu dan desa kini aman. Hari-hari berikutnya, Raka semakin fokus pada kesejahteraan desa. Ia menggunakan kekayaannya untuk membangun fasilitas umum, membantu tetangga yang membutuhkan, dan memastikan setiap orang memiliki kehidupan yang layak. Anak Merak tidak hanya menjadi simbol keberuntungan, tetapi juga guru yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan, kesabaran, keberanian, dan ketulusan hati. Suatu pagi, Raka membawa Anak Merak ke puncak bukit di belakang desa. Dari sana, ia bisa melihat seluruh desa yang telah berubah, anak-anak bermain di ladang, warga bekerja dengan gembira, dan pepohonan tumbuh subur. Anak Merak mengepakkan sayapnya, cahaya emas dan biru menyinari seluruh pemandangan. Raka tersenyum, merasa bangga sekaligus bersyukur. Semua kerja keras, kesabaran, dan kebaikan telah membuahkan hasil.
keajaiban terakhir pun terjadi. Anak merak dengan bulu yang berkilau sempurna terbang tinggi dan mengibaskan sayapnya. Cahaya keemasan memancar ke seluruh desa, seperti menyelimuti setiap rumah, ladang, dan pohon dengan energi yang menenangkan dan penuh keberuntungan. Semua orang merasakan aura hangat itu, seolah berkat dan perlindungan abadi mengelilingi desa. Raka menyadari bahwa ini adalah hadiah terakhir dari anak merak, damai, kebahagiaan, dan kesejahteraan abadi bagi semua. Raka memeluk anak merak dengan tulus. Ia tahu, kekayaan yang ia miliki bukan lagi soal kayu atau kain emas, tetapi tentang kehidupan yang lebih bermakna, tentang desa yang makmur, dan tentang hati yang tulus dalam menghadapi tantangan. Ia juga sadar, perjalanan hidupnya yang dimulai dari kesulitan kini mencapai puncak, menjadi pemuda bijak yang dicintai desa, dilindungi makhluk ajaib, dan mampu membawa perubahan besar.